Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pribadi Mumpuniadi. Pada video kali ini saya akan membahas penggunaan software Turnitin. Software ini umum digunakan untuk melakukan pengecekan apakah suatu tulisan atau karya tulis maupun paper itu dia melakukan plagiarisme atau tidak. Atau bahasa simpelnya, apakah tulisan yang kita buat itu hasil copy paste dari tulisan orang lain atau bukan? Nah, software yang bisa kita pakai yang umumnya ada dua. Yang pertama adalah Turnitin, yang kedua adalah Authenticate. Walaupun sebenarnya Authenticate ini merupakan produk atau bisa dibilang mirip-mirip lah dengan Turnitin karena mereka masih dalam satu perusahaan. Oke, sekarang kita akan buka saja Turnitin yang sudah saya punya. Jadi Turnitin yang sudah saya punya ini merupakan Turnitin untuk student dan dia no repository. Apa itu artinya no repository? Artinya apabila kita mensubmit suatu tulisan, maka tulisan itu tidak akan disimpan. Jadi misalnya kita melakukan pengecekan pertama. Pengecekan pertama itu mendapatkan skor plagiarismenya adalah 30%. Jika dia no repository, maka ketika kita selesai dan kita memperbaiki tulisan tadi, kita submit lagi, ada kemungkinan dia turun nilai plagiarismenya. Tetapi kalau dia repository, maka kemungkinan dia akan naik karena yang sebelumnya itu dianggap sudah ada datanya dan dia akan merefer kepada yang sudah disubmit di repository. Nah, saran saya gunakanlah Turnitin student yang no repository. Contohnya seperti ini. Mungkin di sini bisa lihat ya, ini contoh similarity check yang sudah saya lakukan. Di sini ada yang sangat tinggi sekali, 88%. Ini artinya bisa dibilang ini adalah hasil copy paste. Padahal ini adalah pengecekan paper conference saya. Yang saya lakukan, saya tulis sendiri dan ini sudah lolos plagiarism check oleh panitia. Jadi dinyatakan bahwa panitia, oh ini kurang dari 5%. Tapi tampaknya software Turnitin atau apapun yang mereka gunakan itu menggunakan repository. Sehingga ketika saya coba untuk mengecek ulang, hasilnya jadi sangat tinggi, yaitu 88%. Oke, kita lihat ya, kita view di sini hasilnya seperti apa. Oke, di sini ya tertulis hasilnya adalah 92%. Dan ini ditandai dengan warna merah jambu ini, warna pink, artinya ini nyontek 92%. Ya. Karena tadi ini hasil dari repository, jadi sudah terbaca. Lalu di sini kalau kita lihat ya, kita bisa melakukan filter sebenarnya. Di sini ada filter yang bisa kita setting, adalah filter exclude bibliography. Artinya kita akan meniadakan pengaruh dari daftar pustaka. Nah, daftar pustaka bisa bilang itu akan sama dengan jurnal atau paper lain yang menggunakan daftar pustaka yang sama. Kan nggak lucu ya. Oleh karena itu saya bandingkan ya, kalau saya centang artinya kita mengexclude, tidak menghitung. Sedangkan kalau saya hilangkan, terus saya apply. Nah, di sini dia akan masuk ya. Kelihatan ya, di sini dia akan masuk. Ada tambahan beberapa sumber lainnya. Jadi saran saya, ketika kalian melakukan pengecekan plagiarism, lakukanlah dengan yang no repository. Jadi jangan menggunakan yang repository. Oke, saya balikin lagi. Saya balikan ke exclude bibliography. Lalu untuk Turnitin juga tadi di filternya kita bisa mengexclude untuk yang remeh-temeh. Misalnya yang wordnya itu kurang dari 1%. Ini bisa kita exclude. Atau apply change. Dan ada juga sekarang fitur baru yaitu Eraser by ETS. Ini bisa diaktifkan atau tidak. Ini bisa mengecek terkait dengan gramatika error yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau aktifkan gitu ya, di sini ini akan ada keterangan ya terkait dengan grammarnya.
Ini adalah fitur tambahan untuk Turnitin. Ini saya baru menemukan di tahun 2022 ini. Kalau misalnya tidak mau dimasukkan ya ini bisa di uncek ya atau tidak dicentang. Oke, balik lagi sekarang ke yang paper kedua. Nah, ini contoh juga paper hasil dari mahasiswa ya. Saya coba cek. Sekarang kita view di sini ya. Sekarang kita view. Nah, ini adalah kalau kita lihat dia 13% ya. Tadi kalau di sana 31%. Bedanya apa? Lihat ya. Ini bisa dibilang cukup bagus ya. Dia tidak banyak copy paste di sini. Karena hanya beberapa saja yang terdeteksi dia melakukan copy paste. Sini juga sudah saya lakukan exclude bibliografi. Jika saya masukkan bibliografi, maka otomatis menjadi tinggi karena referensi yang dia pakai ini dihitung. Nah, padahal kan ini tidak masalah. Ini kalau referensinya sama kan nggak masalah. Makanya pastikan ketika Anda melakukan pengecekan, nanti exclude bibliografinya dimatikan. Atau bisa juga tambahkan 1% aja. Jadi yang receh-receh itu nggak bisa masuk, yang kurang dari 1%. Lalu kita play change di sini. Jadi turun ya, jadi 13%. Lalu bagaimana untuk melaporkannya? Di sini kita bisa print ya, download. Ini ada current view. Ini kita bisa klik. Nanti dia akan preparing download. Baik, ini sudah selesai di download. Kita buka. Nah, ini adalah hasil pengecekannya. Di sini ada tulisan word count 1240. Syarat akunnya berapa? Nah, lalu di sini ada hasilnya dan nanti skornya itu akan muncul di bawah. 13%, lalu sumbernya mana saja. Jadi artinya apa? 13% itu ya. Jadi kalau kita bilang di sini contohnya ada sekitar 1240 word. Jadi artinya sekitar 13%, mungkin sekitar 150 ya, 150 kata itu hasil dari copy paste. Gitu ya cara membacanya. Atau kalau misalnya per halaman ya, paling gampang misalnya kita punya 20 halaman, kemudian hasil similarity checknya ada 50%, ya otomatis 10 halaman itu hasilnya untuk. Kurang lebih seperti itu. Baik, balik lagi sekarang. Ini adalah bagaimana hasil ya. Sekarang saya akan mengetes suatu tulisan yang saya buat. Di tulisan itu ada hasil copy paste. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tulisan versi saya. Dan yang ketiga adalah gambar. Jadi kita bisa lihat apakah Turnitin ini bisa membaca tulisan hasil copy paste ya dari Wikipedia atau sumber internet. Kemudian apakah tulisan saya yang saya buat dengan pemikiran sendiri itu dianggap copy paste juga. Dan yang ketiga adalah menggunakan gambar. Mari kita tes sama-sama. Kita akan masukkan ke bagian baru ya. Ini kita harus pertama memasukkan submission title. Contohnya di sini saya akan tuliskan ini adalah tes Turnitin. Lalu choose from this computer. Lalu upload. Nah, dia akan butuh waktu untuk upload. Di sini ada word count-nya hanya 435, karakter count-nya berapa. Lalu kalau kita confirm, maka dia akan mulai melakukan pengecekan. Jadi kalau nggak dikonfirm ya tidak akan dicek. Dan otomatis nanti akan ada notifikasi yang masuk ke email kita. Oke, congratulations, your submission complete. Lalu kita balik ke return to assignment list. Nah, ini statusnya masih processing. Jadi dia masih menghitung. Ini tergantung besarnya file yang kita masukkan ya. Kalau semakin besar otomatis semakin lama. Tapi kalau yang tadi cuma satu halaman lebih dikit, ini kalau kita refresh mestinya dia sudah selesai. Oke, ini keluar ya. Hasilnya adalah 76%. Kita lihat apa sih yang menyebabkan dia 76%. Kebaca atau tidak ya. Nah, lihat ya di sini. Pertama saya pengen matikan grammarnya dulu ya, karena ini cukup mengganggu.
saya. Grammar sudah mati ya. Grammar sudah mati. Lalu kita lihat di sini ada sumber 2 dan 1. Ini kita cek di sini. Nah, di 76. Nah, ini sumbernya pertama yang 20% ini dari Wikipedia. Semuanya kebaca. Ini dari Wikipedia. Lalu yang nomor 1 ini semuanya kebaca dari monas.edu ini. Ini kebaca semua. Lalu yang ketiga, nah ini tulisan saya sendiri. Ini hanya receh ya. Receh itu gini. Jadi ini mungkin salah satu yang terkenal dan banyak digunakan adalah ini tulisan generik ya. Mungkin bisa sama dengan orang lain. Jadi ini saya bilang ini tulisan receh. Jadi ini sebenarnya bukan termasuk plagiarisme. Nah, lalu bagaimana dengan yang bentuknya adalah gambar? Kalau bentuknya gambar, kita lihat dia tidak terbaca. Ini yang tadi ya, copy dari Wikipedia. Jadi kalau bentuk gambar itu nggak kebaca. Jadi kalau Anda ingin menurunkan level atau tingkat plagiarismenya, persennya, itu jangan coba licik ya. Jangan coba licik misalnya diubah teksnya menjadi gambar. Itu memang nggak akan kebaca sama Turnitin. Tapi kalau Anda diceknya sama dosen Anda gitu ya yang punya software, itu akan kelihatan kalau itu adalah gambar. Beda kalau dosen Anda tidak terlalu peduli atau tidak paham bagaimana proses pengecekannya, lalu kemudian minta mana hasilnya. Itu bisa tadi diakalin ya, tapi itu adalah suatu penipuan. Jadi jangan dilakukan. Nah, cara yang benar bagaimana bisa menurunkan skor plagiarisme? Caranya sangat mudah, yaitu hanya satu. Jangan pernah melakukan copy paste. Tulis dengan gaya tulisan Anda sendiri. Memang kelihatannya berat, tapi kalau Anda tidak pernah mencoba untuk menulis, sudah terbiasa melakukan copy paste, maka pasti akan terdeteksi oleh Turnitin sebagai plagiarisme. Dan trik yang berikutnya, bagi Anda Bapak Ibu dosen di sini, kalau untuk naik ke jenjang lektor kepala itu butuh skor Turnitin atau Authenticated. Nah, ini yang banyak yang gagal karena dianggap papernya itu plagiat. Jadi saran saya adalah ketika Anda mensubmit atau sebelum Anda mensubmit versi final dari paper Anda, ya, pastikan Anda sudah melakukan plagiarism check sebelum paper itu terbit. Jadi ketika Anda udah yakin ini adalah versi paling final, bismillah ini paling final, maka lakukan dulu. Jadi kita sudah punya data bahwa kita tidak melakukan plagiarism. Karena akan sangat useless ketika paper itu terbit, kemudian kita cek dengan software anti plagiarism apapun, pasti hasilnya akan sangat tinggi. Lalu bagaimana? Pertanyaan berikutnya biasanya adalah skor berapa sih yang dibolehkan? Kalau saya pribadi ya, kalau saya balik lagi ke halaman ini, nah ini kan ada warna merah, kuning, sama hijau. Kalau hijau itu artinya dia tidak nyontek ya. Usahakanlah hijau. Kalau saya kalau masih kuning saya tidak mau. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan jangan pernah melakukan plagiarisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.